Sampurasun, mugi rahayu sagung dumadi. Hari-hari terakhir di Pakuan Pajajaran, kisah Prabu Surya Kancana. Pajajaran sirna setelah serangan Banten yang kedua kalinya ke wilayah Pakuan. Para tokoh yang pernah menjadi saksi dan penanda tangan perjanjian damai yang telah dilakukan sebelumnya antara Pajajaran dan Cirebon, satu persatu tutup usia, yaitu Sang Hyang Surawisesa, Raja Pajajaran yang wafat lebih dulu tahun 1535 Masehi. Kedua, Susuhunan Jati atau Sunan Gunung Jati yang wafat pada tanggal 12 bagian terang bulan Badra tahun 1490 Saka atau 19 September 1568 Masehi. Ketiga, Fadilah Khan, penerus Susuhunan Jati, wafat pada 1570 Masehi. Yang keempat, Panembahan Hasanuddin, wafat pada 1570 Masehi. Panembahan Hasanuddin kemudian digantikan oleh putranya, Panembahan Yusuf, putra dari hasil pernikahannya dengan Putri Indrapura. Maulana Yusuf kelak menikah dengan Ratu Winaon dan berputrakan Pangeran Muhammad yang kemudian hari akan mewarisi tahtanya. Pada masa pemerintahannya, Maulana Yusuf membangun saluran-saluran dan benteng yang dibuat dari batu bata merah dan karang. Ia pun memperluas Masjid Agung yang dibangun Maulana Hasanuddin, serta mendirikan masjid di Kasunyatan. Di masa kepemimpinannya, Banten terkenal hingga penjuru dunia sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan. Panembahan Yusuf memiliki keinginan untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh wilayah Jawa Barat. Ia pun memperkuat negaranya dan melakukan persiapan dengan sangat matang, terutama setelah kegagalan yang dialami pendahulunya sewaktu menyerang Pakuan Pajajaran. Serangan yang langsung dikomandoi oleh Panembahan Yusuf ini dilakukan setelah 9 tahun beliau bertahta di Kerajaan Surasowan. Dalam serangan ini ia mendapat bantuan dari Kerajaan Cirebon sehingga disebut pula sebagai serangan besar-besaran ke Pakuan. Serangan Banten ke Pakuan diabadikan dalam Serat Banten. Nalika kesah punika ing sasi Muharam Singgih wimbaning sasi sapisan dinten Ahad tahun Alif puningka sangkalanya bumi rusak rikih iki. Waktu keberangkatan itu terjadi bulan Muharam tepat pada awal bulan pada Ahad tahun Alif. Inilah tahun sakanya 1501. Adapun kondisi Pakuan Pajajaran setelah ditinggalkan oleh Prabu Nilakendra sudah tidak lagi berfungsi sebagai ibu kota kerajaan Pajajaran. Sebagian penduduknya telah mengungsi ke wilayah pantai selatan dan membuat pemukiman baru di daerah Cisolok dan Bayah. Sebagian lagi meninggalkan Pakuan untuk mengungsi ke wilayah timur. Dari mereka terdapat para pembesar kerajaan Senopati Jayaperkosa beserta adik-adiknya yang menuju ke wilayah Galuh. Namun kemudian sejarah mengarahkannya ke wilayah kerajaan Sumedang Larang. Sebagian penduduk yang masih ada pertalian darah kekerabatan dengan keluarga keraton memilih ikut mengungsi dengan satu-satunya raja yang bersedia meneruskan tahta kerajaan, yaitu Sang Raga Mulia Surya Kancana, putra dari Prabu Nilakendra. Mereka kemudian berangkat ke wilayah barat laut, tepatnya ke lereng Gunung Pulasari, Pandeglang, Kampung Kadohejo, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten sekarang ini. Namun begitu, tidak semua penduduk ikut mengungsi. Sebagian memilih bertahan di Pakuan bersama beberapa orang pembesar kerajaan yang ditugaskan menjaga serta mempertahankan Keraton Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati. Meski tidak lagi berfungsi sebagai sebuah ibu kota, namun kehidupan di Pakuan kembali pulih. Prabu Raga Mulia Surya Kancana beserta para pengikutnya berupaya untuk menegakkan kembali kerajaan Pajajaran. Kali ini dengan ibu kota di Pulasari. Prabu Raga Mulia adalah Raja Pajajaran yang bertahta tanpa mahkota karena semua perangkat dan atribut kerajaan telah dibawa oleh Senopati Jayaperkosa untuk diselamatkan, yang sedianya akan dibawa ke Galuh, namun di Kerajaan Timbanganten menyampaikan bahwa Galuh pun telah jatuh ke tangan musuh. Kemudian mereka diarahkan untuk menuju ke Kerajaan Sumedang Larang. Pemilihan Pulasari sebagai ibu kota Pajajaran mungkin ada kaitannya dengan masih adanya raja daerah, yaitu Raja Tapura, bekas ibu kota Salakanagara.
Tetapi ada juga yang menyebutkan jika Pulasari bukanlah ibu kota sebagaimana yang lazim dalam sebuah pemerintahan, namun lebih condong sebagai kebuyutan atau daerah yang dikeramatkan, daerah yang digunakan Surya Kancana itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan di masa-masa kehancuran Pajajaran yang akan kelak dialaminya. Menurut Yosef Iskandar, dalam buku Rintisan Penelusuran Masa Silam Sejarah Jawa Barat Jilid 4, mengatakan bahwa Prabu Ragamulya Surya Kancana seperti sudah mempunyai firasat bahwa pusat kerajaannya harus di Pulasari Pandeglang. Mungkin berdasarkan petunjuk spiritual atau uga bahwa ia harus kembali ke titik asal, Purbajati. Mungkin juga ia mengetahui melalui bacaan lontar catatan tentang Raja Kawasa yang mengisahkan karuhun atau leluhur dari tanah Sunda yang berada di daerah itu, atau hanya berdasarkan dorongan batin saja yang ia miliki sebagai pewaris darah Raja-Raja Sunda dari sejak Salakanagara hingga Pajajaran. Sulit dibayangkan, sebab pusat kerajaan yang baru justru berdampingan dengan kerajaan Surasowan. Yang pasti, Pulasari yang dijadikan ibu kota kerajaan Pajajaran tersebut adalah patilasan atau bekas pemukiman yang dahulu kala didirikan oleh Sang Akitirem Akiluhur Mulia dalam abad kedua. Di Pulasari ini pula Sang Dewa Warman mendirikan kerajaan Salakanagara pada tahun 130 Masehi. Menurut versi Banten, hancurnya Pakuan adalah karena adanya pengkhianatan dari orang dalam yang sakit hati, yang konon terkait dengan masalah jabatan. Saat itu ia meminta untuk bertugas menjaga pintu gerbang Pakuan yang berada di Lawang Gintung. Tanpa gerakan mencurigakan, ia membuka gerbang untuk dimasuki para pasukan Banten yang telah menunggu di luar gerbang pada malam hari itu. Tak ayal lagi, setelah pintu gerbang terbuka, pasukan Banten mulai melancarkan serangan dan berhasil memporak-porandakan keraton Pakuan, lalu membakarnya. Terbukanya gerbang Pakuan juga berarti maut bagi para penduduk yang tersisa. Mereka dibinasakan tanpa ampun. Rumah-rumah mereka turut dibakar. Wangsakerta dalam Pustaka Raja-Raja Bumi Nusantara Parwa 3 Sargah 1 halaman 219 menyampaikan bahwa Pajajaran sirna ing bumi ing ekadasi Sukla Paksa Resaka Masa Saharsa 500 punjul siki ikang sakakala, yang artinya Pajajaran lenyap dari muka bumi tanggal 11 bagian terang bulan Wesaka tahun 1501 Saka atau bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 987 Hijriah atau tanggal 8 Mei 1579 Masehi. Serangan itu juga terjadi pada Prabu Surya Kancana dan para pengikutnya di Pulasari. Namun pada akhirnya Ragamulya Surya Kancana gugur di tangan pasukan Sorosawan. Dalam sumber kisah lain yaitu Pantun Sakral Bogor mengisahkan bahwa Prabu Siliwangi terakhir ini atau Prabu Surya Kancana berupaya akan menyeberang ke Nusa Larang melalui Laut Selatan atau Laut Kidul. Namun takdir bercerita lain. Perjalanan hidupnya dikendalikan oleh ketentuan waktu yang diistilahkan papasten dalam bahasa Sunda atau kepastian yang diberikan oleh Hyang Widi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti ucapan Sang Hyang Lengser kepada Prabu Siliwangi Surya Kancana karena gagal nyeberang ke Nusa Larang karena diterpa badai dan topan. Dengekeun Gusti, saha anu bisa ngabendung kunturna waktu, saha anu bisa nyaatkeun talaga lara, saha anu bisa ngungpang kapapasten. Dengarkanlah Gusti, siapa yang mampu membendung banjirnya waktu, siapa yang bisa mengeringkan telaga kesusahan, siapa yang bisa melawan kepastian. Disinilah tersirat bahwa segala langkah dan upaya manusia berakhir tak akan bisa tercapai apabila belum waktunya, yang dalam bahasa Sunda disebut uga. Tuhan telah mentakdirkan bahwa Pajajaran lenyap sirna ing bumi. Amit ampunun paralun ka Gusti nu Maha Suci, nedapang jiat pangraksa para abdi-abdi
seni sejak ngaguar larangatan titis waris ini aki ngembaatkeun jalan laratan ketampian kesan mandi kaleuwih sifat tahunan leuwih nu ngaruncang diri-diri anu sakiwari rek muru lulurung tujuh ngaliwat ka pajajaran pongan hayang pulang anting padung dengan jeung usikna pancikan pun sapung sampurasun karumuhun kahyang Prabu Silih wangi numur padi pajajaran pangauban sesiwi nu gelar di tata Sunda muga nyebarkeun wangi